wabarakatuh. Bapak Gubernur Jawa Tengah, saudara kami Insinyur Haji Ganjar Pranowo, Pak Wali Kota bersama Bapak Wakil Wali Kota Demak, para pejabat Forkompimda Kabupaten Demak, termasuk dari perwakilan TNI dan Polri, Dewan Pengawas BPJS Pusat, Mas Dr. Ibnu bersama rombongan, para tokoh dan sesepuh ormas Islam, termasuk dari para tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Demak yang hadir, Saudara Ketua Majelis PKU PP Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Pak Tafsir, anggota PWM dan PWA Jawa Tengah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Dr. Fuad Al-Hamidi bersama anggota PDM dan PDA, keluarga muwakif, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Demak, dan para pimpinan amal usaha yang hadir secara daring maupun secara luring, Rektor UMS, dan hadirin yang kami muliakan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Kami PP Muhammadiyah memberi apresiasi yang tinggi kepada Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah dan Aisyah serta seluruh pimpinan daerah yang telah menghasilkan banyak amal usaha, termasuk di bidang kesehatan lewat rumah sakit, klinik, balai kesehatan, dan lembaga pelayanan kesehatan lainnya yang terbanyak, yang terbesar dari apa yang dimiliki Muhammadiyah secara nasional. Tadi Pak Gubernur bahkan memberi apresiasi khusus betapa Muhammadiyah Jawa Tengah telah menjadi pelopor besarnya amal usaha Muhammadiyah untuk masyarakat luas. Dan ini merupakan sebuah pride, sebuah kebanggaan bagi kami Muhammadiyah. Karena itu dengan tasyakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa taala kami sampaikan tahniah selamat atas berbagai keberhasilan ini. Kami juga atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur bersama seluruh jajaran, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh Forkompimda yang selama ini bekerja sama, bermitra, dan mendukung program dan langkah Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di Jawa Tengah, baik di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan, sosial, dan dakwah yang menggerakkan komunitas, yang semua itu tentu kami perkhidmatkan tidak untuk Muhammadiyah, tetapi untuk umat, untuk bangsa, untuk masyarakat luas. Dan sekaligus juga menjadi pilar pendukung negara dalam membangun bangsa. Kerjasama ini tentu harus terus kita rawat dan berkelanjutan sehingga tanggung jawab kita dalam posisi masing-masing bisa dipersatukan menjadi energi kolektif kita sebagai bangsa. Juga kepada para tokoh serta organisasi kemasyarakatan lainnya, baik ormas keislaman maupun ormas agama dan kemasyarakatan lain, yang selama ini telah bekerja sama bermitra dengan Muhammadiyah.
dengan keragaman kita, insya Allah kita bisa membangun bangsa dan negara. Secara khusus kepada PDM dan PDA Demak, kami ucapkan selamat dengan peresmian Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan yang melengkapi amal-amal usaha yang ada di Demak maupun di daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Hari kemarin saya meresmikan Masjid Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, juga gedung IGD dan gedung ICU. Saya juga meresmikan KBTK Surya Mentari Muhammadiyah Surakarta, dan tadi sebagaimana dipersaksikan, saya sudah menandatangani prasasti 5 prasasti gedung amal usaha Muhammadiyah, yang semuanya itu merupakan bukti dari kegigihan dan usaha yang mudawamah dari Muhammadiyah, Aisyah di tingkat wilayah, daerah, sampai cabang dan ranting. Nah, etos membangun amal usaha ini harus terus kita gerakan, kita gelorakan, biarpun tentu mengalami dinamika yang tidak selalu mudah, karena kita ini kan swasta, kita ini ormas yang harus pada umumnya menggali dari potensi kita sendiri, yang membangun pun tidak mudah, apalagi menjaga kesinambungannya. Mungkin berbeda dengan pemerintah kan, karena ada APBN, APBD, sehingga untuk membangun jauh lebih mudah. Tapi kami dengan semangat kemandirian, alhamdulillah bisa menghasilkan ada 168 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, dan alhamdulillah untuk beberapa sudah sampai pada level nasional dan global. Ada 117 rumah sakit dan lebih dari 400 klinik dan balai kesehatan, dan insya Allah kami akan gerakan 1.000 klinik Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia untuk periode ini. Juga berbagai amal usaha yang kita bangun. Karena itu kerjasama, kemitraan, dan saling dukung menjadi sangat penting, yang semua itu kita kembalikan untuk membawa kemajuan umat dan bangsa secara nyata. Apa yang kami lakukan, yang juga dilakukan di Muhammadiyah Jawa Tengah, Aisyah, bahkan saya dengar nanti siang ada juga acara khusus peresmian untuk Rumah Sakit Aisyah Jepara. Saya dapat bocoran dari Ketua Umum Aisyah nanti juga akan hadir melalui daring. Semua amal usaha itu tidak semata-mata merupakan pekerjaan praktis. Juga bukan merupakan pekerjaan fisik semata. Biarpun yang praktis dan bersifat fisik ini juga tidak mudah. Ada 4 nilai dan kegunaan dari amal usaha yang kita bangun, khususnya di bidang kesehatan. Yang pertama, amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang kesehatan itu merupakan praksis al-ma'un, yakni menghadirkan amal-amal nyata yang melembaga. Yang amal nyata yang melembaga itu kami perkhidmatkan untuk masyarakat luas
tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, kelompok, bahkan pilihan politik. Kiai Dahlan dulu ketika memulai membuka klinik tahun 23 yang menghasilkan Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, juga mendirikan rumah miskin dan rumah yatim yang disebut dengan Weeshuis dan Armenhuis, zaman itu pakai istilah Belanda. Lahir dari inspirasi Al-Ma'un. Surat yang sebenarnya pendek, itu kan ratusan tahun dibaca oleh setiap Muslim, termasuk ketika sholat. Bahkan dihafal dengan mudah. Tetapi beratus-ratus tahun, ayat ini, surat ini, itu tidak menghasilkan perubahan apapun selain punya nilai ibadah ketika kita membacanya. Di tangan seorang Dahlan, itu kemudian berubah menjadi ayat transformasi, menjadi ayat perubahan yang membawa pada kemajuan. Itulah praksis Al-Ma'un. Maka dulu awalnya PKU itu dari kata PKO, penolong kesengsaraan umum. Siapapun yang sengsara dalam arti mengalami keperluan hidup di bidang kesehatan, sosial, dan lain-lain sebagainya, maka dia harus ditolong oleh Muhammadiyah atas nama Islam, atas nama Al-Ma'un. Dan inilah yang membedakan Kiai Dahlan dan Muhammadiyah menghadirkan Islam dan surat dalam Al-Quran menjadi realitas yang membumi, bukan berhenti pada pemahaman, pada keelokan kita membaca, pada nahwu sorof yang sangat rumit, tetapi menjadikan ayat Al-Quran menjadi berada dalam bumi nyata untuk mengubah nasib masyarakat yang du'afa mustad'afin. Inilah praksis Al-Ma'un yang terus mengilhami Muhammadiyah lewat PKU, pelayanan sosial, dan gerakan kemasyarakatan lainnya. Dan praksis Al-Ma'un ini tidak akan pernah kendor karena jiwanya adalah jiwa pada Al-Quran yang tentu bersambung pada nilai-nilai ilahiyah yang abadi, yang mutlak, dan berkesinambungan sampai yaumul akhir nanti. Yang kedua, amal usaha di bidang kesehatan bagi Muhammadiyah itu punya nilai praksis al-umran. Umron itu satu kata dari makmur, yakni menghasilkan usaha-usaha untuk membangun kemakmuran umat dan masyarakat luas. Lewat kesehatan, lewat peran sosial, Muhammadiyah ingin umat ini lebih-lebih saat itu karena masih terjajah, itu fisiknya tidak sejahtera, batinnya tidak sejahtera, kehidupan ekonominya juga tidak sejahtera. Maka kita mulai dengan usaha pelayanan kesehatan agar fisik jasmaniah dan akhirnya juga rohaniah orang Indonesia yang saat itu tertinggal, terjajah, terbelakang, untuk menjadi manusia yang sehat. Dan dengan manusia yang sehat, dia akan bisa berniaga, mencari maisha, dan menjalani kehidupan secara normal, secara sehat. Dan itulah sumber dari kemakmuran. Nah, di tangan kami dan umat Islam yang mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai umran, itu perwujudan dari fungsi kekhalifahan. Wasta'marahum fiha, menjadikan bumi itu menjadi makmur.
yang tadi secara ilustratif bahwa bumi memerlukan matahari, matahari memerlukan bumi. Dan seluruh galaksi menjadi kekuatan semesta yang diciptakan Tuhan untuk kita semua. Nah, tugas kita sebagai khalifatul fil ard itu tidak berhenti di dalam pemahaman ilmu dan teori, harus menjadi kenyataan mewujudkan kemakmuran. Kalau umat kita sudah makmur nanti, itu akan punya kekuatan daya tawar dengan yang lain. Jadi jangan terus kita berteriak, merasa dizalimi, merasa tertinggal, merasa terkonspirasi oleh pihak lain selama kita tidak makmur, tidak kuat secara kemakmuran, secara kesejahteraan. Kita baru bisa menjadi kekuatan yang punya daya tawar tinggi terhadap kekuatan lain ketika kita, umat kita itu makmur. Dan tentu tidak perlu cemas kalau umat Islam itu makmur, mesti makmur jasmani, fisik, keduniawiannya, juga tentu hidup batin, ruhani, dan spiritualnya. Dan ini menanamkan nilai positif tentang dunia. Muhammadiyah menanamkan nilai positif untuk umatnya bahwa dunia ini memang punya makna al-adna, al-mata, al-ghurur. Tetapi dia harus diolah dan diisi agar menjadi majra'atul akhirah. Maka kan rujukannya wabtaghi fima ataakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fa'ahsin kama ahsanallahu alaika ila akhir. Jadi kita tidak mungkin sampai akhirat kalau tanpa melalui dunia. Dan di dunia kita harus konstruktif membangun al-umran. Kalau istilah Ibnu Khaldun bahkan al-umran itu peradaban yang tinggi. Yang satu di antaranya harus dibangun dari peradaban kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi para mubalik Muhammadiyah nanti kalau khutbah nih Pak Tafsir, jangan belum apa-apa begitu naik mimbar sudah anti dunia, anti orang kaya, anti orang berkuasa. Karena kekuasaan, kekayaan, materi itu penting menjadi bagian dari dunia. Yang salah itu ketika kekuasaan, kekayaan, materi, dan dunia disalahgunakan. Dan cara meraihnya itu dengan cara yang menghalalkan segala macam cara. Tetapi dunia itu harus kita isi. Jadi orang Muhammadiyah, nanti para mubalik jangan dulu apa-apa mencerca orang kaya, mencerca orang berhasil, mencerca orang sukses, mencerca orang yang di pemerintahan, apalagi karena dia tidak bisa berkuasa dan gagal di dalam perjuangan hidup. Kita harus punya positif. Itulah praksis al-umran. Yang ketiga, amal usaha itu punya nilai praksis at-ta'awun. Tadi sudah dikutip gitu ya, at-ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu prinsip ta'awun, kerjasama kita. Bekerja samalah kita dengan siapapun dalam hal yang berurusan dengan nilai takwa dan kebaikan. Dan jangan sekali-kali kita bekerja sama dalam keburukan, dosa, dan permusuhan. Nah, ta'awun ini harus menjadi etos dan praksis Muhammadiyah dan sudah kita praktekkan selama 108 tahun kita bergerak. Muhammadiyah, alhamdulillah bekerja sama dengan pemerintah, dengan komponen bangsa yang lain, dengan sesama kelompok masyarakat. Tidak lain, semuanya adalah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Lebih-lebih tentu kita juga berharap pemerintah, negara yang memang itu milik semua rakyat, milik semua golongan, milik semua komponen bangsa, dia harus berdiri tegak membangun kerjasama dengan semua tanpa diskriminasi. Negara, pemerintah dari pusat sampai bawah tidak boleh diskriminasi, tidak boleh menjadi tempat satu kelompok, satu golongan.
biarpun latar belakang para pejabat negara itu bisa bermacam-macam. Tetapi ketika dia sudah memegang mandat dan atas nama negara dan pemerintah, dia harus berdiri adil tegak di atas semua golongan bangsa dan negara. Muhammadiyah saja yang ormas keagamaan, dia menghadirkan sesuatu yang inklusif, apalagi negara. Karena itu negara juga tidak boleh bermadhab. Negara tidak boleh menganut satu madhab agama kelompok tertentu. Ta'awun itu juga harus bisa mengeliminasi nilai-nilai yang tadi membawa kemungkinan orang berkonspirasi pada hal-hal yang buruk dan permusuhan. Para elit, pimpinan, kader Muhammadiyah, Aisyah harus menjadi pendamai dan pemersatu bangsa. Media sosial harus kita bawa pada media sosial yang menyatukan, mendamaikan, dan menciptakan kebersamaan. Jangan menjadi penyebar hoax, kebencian, permusuhan, pertengkaran, dan hal-hal yang membuat kita retak sebagai bangsa. Nah, spirit at-ta'awun ini kita tampilkan lewat amal usaha. Yang itu di sana semuanya bisa. Bahkan ada beberapa amal usaha yang wakifnya itu dari teman-teman dan saudara kita yang ada dari Nahdlatul Ulama, dari kelompok Islam yang lain. Bahkan seperti di NTT misalkan ketika kami membangun di sebuah daerah yang terjauh itu di Kliu, kita bangun sekolah SMP, kemudian SD, TK Aba. Di sana karena untuk sekolah susah sekali, penduduk harus berjalan kaki sampai 14 km, lalu kita bangun dan kita punya lahan 2,5 hektar. Tapi ada tokoh Katolik, ada tokoh Kristen yang tergerak hatinya, dia juga menjadi tokoh setempat, kemudian menghibahkan, memberikan lahannya seluas 7,5 hektar. Nah, ini satu contoh bahwa apa yang kita lakukan dengan gerakan ta'awun ini juga menjadi energi positif untuk kekuatan masyarakat yang lain. Itulah Muhammadiyah. Yang keempat, amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan khususnya itu punya nilai praksis al-islah, praksis untuk membangun, juga di bidang yang lain. Muhammadiyah ini semangatnya semangat membangun, bahkan kadang dimulai dari nol. Belum punya apa-apa, sudah semangat membangun. Tapi akhirnya jadi juga. Di banyak tempat, alhamdulillah amal usaha kita tersebar sampai ke seluruh pelosok tanah air. Saya pernah datang ke suku Wajo di daerah Wakatobi. Kita perjalanan terbang dengan pesawat kecil sampai Buton, dari Buton karena tidak selalu ada pesawat setiap hari, kemudian naik kapal kecil cukup jauh lewat laut lepas sepanjang 3,5 jam itu. Di sana suku Wajo itu kan hidup di tengah laut, tidak di darat, dan mereka kalau di darat tidak bisa. Anak-anak suku Wajo itu kalau di darat itu beberapa hari saja dia bisa demam, maka mereka kembali lagi ke laut. Kalau di laut mereka lincah sekali, anak-anak usia 5-10 tahun itu sudah lincah bawa perahu. Hubungan antar rumah di tengah laut itu pakai perahu. Nah, di situ Muhammadiyah mendirikan sekolah Muhammadiyah untuk mereka. Ini satu bukti bahwa apa yang kita lakukan memang untuk semuanya dan ini semangat membangun. Saya pernah ke Pulau Arar bersama Bu Nur, di sana di Pulau Arar terpisah dari Papua Barat, itu masih daerahnya daerah yang sangat genuine itu, tidak ada kendaraan di sana, semuanya jalan kaki. Kita naik perahu sampai di sana. Yang ada yang dibangun pemerintah itu SD Impres, itu warisan dari Orde Baru. Nah, Muhammadiyah, Aisyah bikin TK Aba di sana. Kemudian bikin sekolah SMP, bikin SMA.
SMK. Dan alhamdulillah penduduknya kemudian memperoleh pendidikan sehingga dia tidak harus keluar pulau. Dan kerjasamanya juga bagus. Di sana ada penduduk yang Kristen, dan ketika kami datang itu yang nyambut itu dari saudara-saudara kami dari Kristen dengan tabuhan hasanah. Baru pulangnya itu diantar oleh tabuhan-tabuhan dari kelompok Muslim. Bahkan di sana kami bangun masjid secara gotong royong oleh teman-teman Kristen juga, sebaliknya ketika bangun gereja. Apa yang dilakukan Muhammadiyah di Pulau Arar itu dan juga Aisyah menunjukkan bahwa kita berusaha membangun untuk bangsa, untuk negara tanpa pamrih. Karena itu kami selalu punya komitmen bahwa negara itu harus hadir untuk semua. Dan kami sering sedih kalau negara itu hanya hadir untuk satu golongan atau kelompok tertentu. Dan disinilah amanah para pejabat negara dari pusat sampai bawah. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian yang diberi mandat oleh negara itu mulia sekali. Hadirlah untuk semua. Yang sampai terbersit untuk kepentingan kelompok dan golongan. Inilah semangat Muhammadiyah yang insya Allah kami terus ikhtiarkan sebagai bagian dari komitmen Muhammadiyah yang ikut mendirikan Republik ini, dan tentu kami juga ingin menghadirkan solusi ketika bangsa dan negara ini punya masalah, ketika masyarakat ini punya masalah, yang tidak bisa bahwa kami sendirian dan kami memang memerlukan kebersamaan dengan golongan yang lain, dengan kelompok yang lain, bahkan dengan pemerintah. Dan kerjasama inilah yang akan membawa pada kemajuan kita. Indonesia sebagai negara besar, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dalam bahasa kita referensi umat Islam sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memperoleh ridho, rahmat, karunia, dan ridho Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap kita jaga niat agar selalu ikhlas, jaga kebersamaan baik ke dalam maupun keluar, dan terus kita meningkatkan usaha-usaha yang tidak boleh kenal lelah. Termasuk ketika menghadapi pandemi ini, Muhammadiyah alhamdulillah juga terus berkiprah lewat MCCC dari pusat sampai bawah, juga bekerja sama dengan pemerintah, dengan BPJS, dengan Kementerian Kesehatan yang mungkin hadir bersama kita pada hari ini. Yang tentu perjalanan masih panjang, biarpun vaksinasi sudah kita lakukan, tetapi kita harus tetap seksama dan waspada, jangan lengah, karena COVID ini masih belum berakhir, tetapi siapa tahu dengan kesungguhan, keseksamaan, dan kewaspadaan kita bersama, maka musibah ini akan berakhir pada waktunya. Dan Muhammadiyah harus selalu memberi solusi. Selamat dengan berbagai amal usaha untuk Demak dan Jawa Tengah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.